wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar yang saat ini sedang melaksanakan praktek pembelajaran inovatif di SMP Negeri 10 Tungkal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan baik ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar sebagai upaya untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rizal, saya minta untuk berdoa kita pada hari ini. Silakan ya. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya ucapkan kepada hari ini adalah doa kita pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan keberkahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kalian semua yang telah hadir pada hari ini. Itu menunjukkan adanya sikap disiplin pada diri kalian. Semoga hal ini bisa tetap dilaksanakan. Jadi bukan hanya sekedar hari ini saja, tetapi di hari-hari ke depan juga tetap selalu disiplin, baik untuk pelajaran IPS maupun untuk pelajaran yang lainnya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, coba berdiri terlebih dahulu. Kita melihat apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran atau belum. Ya. Nah, dilakukan lagi terkait dengan pakaiannya, jika belum dimasukkan. Kemudian perhatikan di sekelilingnya, apakah masih ada sampah yang terlihat. Jika ada, silakan dibersihkan terlebih dahulu, diambil, letakkan di dalam lacinya, nanti dibuang. Tidak ada? Tidak ada lagi? Tidak ada, saat diambil. Ya, silakan dimasukkan di lacinya saja. Nah, dan ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah rapi semuanya, sudah siap untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, seperti di pertemuan yang lalu, ya, kita memulai dengan yang namanya apa kemarin masih ingat ya? Tepuk tangan. Ya, kita mulai tepuk tangan terlebih dahulu ya, untuk lebih meningkatkan konsentrasi kita sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita. Masih ingat? Masih ingat? Ya, masih ingat ya, kemarin ketika dibilang selamat pagi, maka tepuk tangannya selamat pagi. Ketika saya bilang tepuk tangan selamat siang, selamat sore, selamat malam, tidak bersuara, tetap tepuk tangan tapi tidak bersuara atau tidak mengeluarkan suara. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Ada yang 2 kali? Ada. Siapa? Berarti belum konsentrasi. Sudah sarapan belum tadi? Sudah. Sudah ya, padahal sudah sarapan, tapi belum konsentrasi. Karena kalau yang belum sarapan kata si Rizal kan, ya tidak apa-apa. Kita ulangi lagi. Selamat pagi. Nah, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, masih ada yang bersuara. Ketika selamat malam berarti harus tidak bersuara. Tetap tangan tapi tidak bersuara. Masih ada yang belum konsentrasi ya. Jadi kita ulangi 3 kali. Kita ulangi lagi. Selamat pagi. Selamat malam. Jangan ragu-ragu kan, kalau misalnya enggak jadi. Kalau selamat malam enggak boleh sama sekali. Selamat siang. Selamat pagi.
Iya, udah presentasinya udah cukup kayaknya ya. Udah tidak ada yang salah lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada anak semua yang telah siap untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Hari ini kita berjumpa kembali bersama saya Pak Didi Irawan. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Untuk materinya, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai apa? Masih ada yang ingat? Materinya, ya, materi pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Ada yang masih interaksi sosial, ya, interaksi sosial yang sudah kita pelajari. Sebelum kita masuk ke materi yang kali ini, coba sedikit mengulang kembali ke materi yang lalu terkait dengan interaksi sosial. Interaksi sosial itu, ya, ciri-cirinya seperti apa? Satu, kontak sosial, adanya kontak sosial. Kemudian yang kedua, komunikasi, adanya komunikasi. ada yang dua orang, Adanya timbal balik. Terus satu lagi terakhir. Nah, adanya kontak sosial, adanya komunikasi, kemudian lebih dari satu, ya, lebih dari satu pelakunya. Terima kasih Ihsan, ya. Ihsan masih fresh ya. Oh, itu kelihatan ya, tadi sudah sarapan ya. Sudah sarapan, makanya dia kelihatan. Ya. Sudah belum sarapan ya, bisa dibiasakan untuk sarapan. Ucapkan terima kasih kepada Ihsan yang telah mengungkapkan hasil pembelajaran di pertemuan yang lalu ya, sehingga tetap masih diingat pada hari ini terkait dengan interaksi sosial. Yaitu ada ciri-cirinya. Yang pertama, adanya kontak sosial, kemudian adanya komunikasi, kemudian adanya timbal balik, kemudian yang terakhir adanya pelaku yang lebih dari satu, yang merupakan ciri-ciri interaksi sosial. Sedangkan untuk hari ini, nah, tadi sudah kita lewatin ya, terkait dengan melatih diri untuk selalu tenang dan konsentrasi. Nah, ini coba perhatikan foto-foto berikut ini. yang pertama sudah sama. Coba kita diamati dulu terkait dengan gambar berikut ini, kemudian silahkan kemukakan pendapatnya terkait dengan gambar yang saya tampilkan. Kira-kira ini gambar apa ya? Gotong Coba royong, Pak. ya. Gotong royong. Coba angkat tangan si Pak Jadi. Gotong royong. Gambar yang nomor berapa? Yang rumah. Ya, Rumah. yang bawa rumah ya. Gambar yang mengikur rumah. Itu gubuk atau rumah? Nah, berarti kan juga nggak tahu apakah itu gubuk atau rumah. Ya, yang jelas di situ ada yang namanya apa? Ada? Sudah sama. Kerjasama, ada gotong royong ya. Terima kasih Pak Jadi atas pendapatnya terkait dengan gambar yang pertama, gambar yang atas tadi itu menunjukkan adanya kerjasama atau gotong royong ya. Di situ ada rame-rame mengangkat sebuah apa ini, rumah ataupun gubuk ataupun gaduh misalnya. Ya, itu artinya menunjukkan adanya kegiatan gotong royong atau kerjasama. Ada lagi selain Pak Jadi yang telah mengungkapkan pendapatnya terkait dengan gambar yang saya tampilkan? Coba yang lain. Perlombaan saya tambah. Perlombaan karya tambang ya, untuk gambar yang Kedua. ya, untuk gambar yang kedua di sebelah kanan ya, kanan atas adanya kegiatan perlombaan karya tambang ya. Biasanya sering dilakukan di bulan apa? 17 Agustus ya. Ini adalah salah satu perlombaan yang populer di negara kita. Bukan populer lagi, sudah menjadi budaya yang kita laksanakan setiap 17 Agustus. Terima kasih Ihsan atas pendapatnya. Pendapatnya cukup bagus ya terkait dengan gambar yang kedua. Yang terakhir, gambar yang ketiga, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Demo ya. Hah? Demo. Ya, demo. Demokrasi. Demonstrasi. Ya, demonstrasi. Sebenarnya Yang mana? itu Pak, sih. Yang bawahnya? Yang bawah itu bapak-bapak polisi ya, yang pegang apa namanya? Kayak patung, mereka pakai helm terus pakai apa namanya yang tameng melindungi diri itu. Nah, itu. Untuk Demo dapat. iya, untuk melindungi diri dari amukan apa itu namanya? Masa. Dia demo. Kan biasanya kalau demo itu kan dan pakai barang ya, pakai lempar batu, gitu kan, pakai lempar mercon, pakai lempar kayu. Masih ada kalau lempar duit kan bisa kita ambil. Saya nggak ada lempar duit. Ya, itu merupakan salah satu contoh dari apa? Demo ya. Demo untuk harga BBM supaya diturunkan, nah, gitu. Sekarang lagi kan itu. Ya, ini gambar-gambar yang saya sampaikan ini yang pertama tadi ada kerjasama, kemudian adanya
apa itu? Tarik tambang. Kalau tarik tambang itu adanya suatu kompetisi namanya, ya kompetisi ya. Kompetisi itu kan kita harus berusaha untuk menang. Sedangkan yang di bawah itu adalah demo. Demo itu sama halnya dengan yang namanya konflik yang dialami oleh masyarakat. Jadi kalau gambar yang saya tampilkan ini itu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yaitu ini masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai interaksi sosial, kemudian ciri-cirinya, kemudian syaratnya, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi sosial. Pada hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuknya yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa saya sampaikan program belajar kita hari ini, ya, pastikan tidak ada aktivitas lain di luar kegiatan dalam pembelajaran hari ini. Kemudian penilaian itu beda dari sisi keaktifan. Ya, tadi sudah diawali dari pertama Ihsan sudah, kemudian Fajri sudah, Rizal sudah. Itu menjadi unsur-unsur penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Ya, bukan hanya sekedar dari hasil ujian saja, tapi keaktifan itu juga menjadi unsur-unsur penilaian. Kemudian kerjasama, tepat waktu dalam mengerjakan RKPD, kemudian kesesuaian jawaban yang diberikan, dan yang terakhir adalah penggunaan media. Nanti ada media pembelajaran berbasis forward, ya, nanti bisa sama-sama kita gunakan. Kemudian tidak ada kendala, terutama berkaitan dengan listrik ataupun jaringan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab serta pengamatan interaksi sosial yang ditampilkan guru, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab serta pengamatan gambar interaksi sosial yang ditampilkan, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Sudah tahu asosiatif dan disosiatif itu apa? Belum. Ya, jika belum, mari kita bahas sama-sama supaya kita lebih paham terkait dengan materi yang namanya interaksi sosial, terutama berkaitan dengan asosiatif dan disosiatif. Itu berkaitan dengan gambar yang saya tampilkan di awal tadi. Nah, itu ada kaitannya dengan ini asosiatif dan disosiatif. Ini yang pertama, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Ya, ada dua ya. Bentuk interaksi sosial ada berapa? Dua. Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Nah, kita ambil yang paling atas dulu, interaksi sosial asosiatif. Semua hal yang baik berawal dari rumah. Ya, belajar itu akan terasa lebih menyenangkan ketika dari rumah kita sudah merasa senang. Pernah merasa seperti itu? Dari rumah tak senang, alhamdulillah nanti saya ketemu lagi belajar sama IPS. Oh, Pak Didi, udah senang gitu. Tapi kalau dari rumah sudah merasa, nanti ketemu IPS sama Pak Didi, males lah. Nah, akhirnya apa? Motivasi kita untuk belajar kita turun. Nah, maka dari itu berawal dari rumah untuk memulai segala sesuatunya dengan lebih baik. Nah, ini interaksi sosial asosiatif. Coba dibaca, Pak Didi. Merupakan bentuk interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau kelompok dan kelompok yang selalu mengarah kepada hal-hal yang positif. Ya, jadi interaksi sosial asosiatif merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan antara individu dengan individu, terus atau kelompok dengan kelompok yang selalu mengarah kepada hal-hal yang positif. Nah, itu asosiatif. Jika kita kembalikan ke contoh gambar yang awal tadi yang saya tampilkan, ya, nih. Nah, yang positif yang mana? Yang asosiatif? Yang mana? Yang gambar dengan Gambar yang pertama, ya, gambar yang gotong royong, kemudian gambar yang yang tergambar apakah kategorinya asosiatif? Ayo, coba sesuai dengan pengertian tadi. Interaksi sosial asosiatif adalah suatu bentuk interaksi yang dilakukan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok yang selalu mengarah ke positif, hal-hal positif. Yang mana? Gambar yang nomor 1, ya, adanya yang namanya kerjasama atau gotong royong. Pernahkah kita melihat orang gotong royong itu saling berantem? Enggak. Ya. Tapi kalau orang royong enggak, bisa-bisa nanti berantem, malam dia marah, ya.
Berarti yang contoh yang kategori asosiatif itu yang pertama. Kalau yang ketiga sudah pasti disosiatif. Nanti kita kembalikan ke materinya. Nah, nih ya. Jadi di dalam bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif itu ada yang pertama kerjasama. Ya, adanya suatu kerjasama usaha bersama yang dilakukan orang-orang untuk tujuan bersama. Seperti yang bilang tadi, asosiatif itu lebih mengarah ke hal positif, ya, tidak mengarah untuk kepentingan pribadi, tapi untuk lebih kepada kepentingan bersama. Yang pertama ada kerjasama, itu contohnya apa itu? Ya, contohnya gotong royong membersihkan paret atau selokan. Pernah kan kita melakukan gotong royong? Nah, di mana? Di sekolah, ya, misalkan kita membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah. Itu merupakan salah satu bentuk contoh dari interaksi sosial asosiatif, yaitu kerjasama atau gotong royong. Selain ini ada yang bisa memberikan contoh terkait dengan kerjasama. Ayo, siapa? Isan? Kerja kelompok, iya, terima kasih, Isan. Ya, jadi contoh yang terkait dengan asosiatif, contohnya adalah kerja kelompok. Ya, kerja kelompok juga bisa termasuk ke dalam suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pernah berantem nggak dalam kerja kelompok? Pernah berantem itu, pernah berbeda pendapat kemudian saling bermusuhan itu ada nggak? Pernah? Tidak pernah? Iya. Dengan siapa itu? Oh, pas SD, ya pas SD. Karena mungkin dulu waktu SD masih egois ya, masih ingin menang sendiri. Tapi kalau kita sekarang sudah SMP, kita sudah memahami bahwasanya kalau diskusi itu kita harus saling bekerjasama, harus saling menerima pendapat anggota kelompok. Itu yang pertama. Jadi untuk interaksi sosial asosiatif itu ada kerja sama. Yang kedua, ini akomodasi. Ya, akomodasi itu ada kompromi, mediasi, toleransi. Ya, di situ ada gambarnya siswa yang sedang melakukan kegiatan diskusi. Dan itu salah satu bentuk yang namanya yang dibilang Isan tadi. Nah, itu termasuk asosiatif juga. Kemudian di bawahnya dua orang yang sudah berantem, ada satu orang yang sebagai penengah atau sebagai mediasinya, sebagai mediator. Ya. Biasanya kan gitu. Kalau kita berantem itu ada pihak ketiga. Misalkan si Hesti berantem sama Ayunda. Pihak ketiganya siapa? Ya, saya atau bapaknya atau temannya yang bisa menjadi penengah. Itu namanya mediasi. Kalau tukang kompornya coba. Ya, provokator namanya. Ya, provokator. Fajri kepalanya ya kalah dengan bisa jaga saja. Ya, kalau ngantuk ya pasti pagi. Yang ketiga ada namanya asimilasi, ya. Apakah itu gambarnya? Bakso, ya, bakso dengan pempek. Iya, yang asosiatif ini, ya, asimilasi itu asosiatif, contohnya bakso dengan pempek. Ya. Apakah bakso itu ciri khas makanan kita sebelumnya? Bukan. Pempek apakah makanan khas kita? Bukan. Tetapi sudah menjadi budaya. Ada yang suka makan pempek? Suka. Ada yang nggak suka? Ada yang suka makan bakso? Suka. Iya, suka semua. Gitu. Siapa sih nggak suka bakso? Ini salah satu contohnya. Salah satu contoh asimilasi. Asimilasi itu peleburan dua kebudayaan yang berbeda dan menjadi satu kebudayaan yang baru. Somai, ya. Somai itu juga. Somai itu sebenarnya bukan kita. Beda ya Pak, yang di Jakarta ini. Beda. Habis setiap wilayah itu beda. Kata-kata Di tidak. Jakarta itu sering. Ada kuahnya sedikit, ya, bukannya dia ayamnya daripada kuahnya. Nah, kita lanjut ke materi yang ngomong masalah ya ayam nanti lapar gitu. Oke, ini salah satu bentuk asimilasi, ya. Ada bakso, kemudian ada kalau lihat kayak gitu mah jadinya lapar gitu kan. Lapar. Masih pagi lapar. Nah, yang terakhir adalah akulturasi, bersambungkan budaya asli dengan budaya asli. Ya, kalau sekarang itu masjid-masjid di Indonesia itu bentuknya sudah berubah. Ya. Kalau dulu, zaman dulu, masjid itu rata-rata atasnya bentuknya seperti yang di ujung.
ada tingkatan, kemudian di atasnya baru ada yang namanya yang kayak bola ini kan yang bola itu, terus kubahnya, tapi kubahnya kecil. Ya kan kubahnya kecil, ada yang muter itu di atas, kemudian ada yang bintang. Itu kalau zaman dulu. Ya, zaman dulu. Itu karena adanya akulturasi atau bercampurnya budaya asing dengan budaya asli. Budaya apakah itu? Ya, sebelum Islam berkembang itu dulu di negara kita paling banyak agama. Iya. Nah, ciri khasnya Buddha seperti itu, kemudian berkembang Islam masuk, akhirnya bangun masjid, tapi tetap atasnya tetap menggunakan ciri khas Buddha. Kalau yang ujung ini masuk apa itu? Masjid Umat. Ya, itu ada unsur kerajaannya, di situ udah unsur masjidnya. Dia tetap menjadi satu, tetapi tidak menghilangkan ciri khas dari budaya asli itu sendiri. Itu namanya akulturasi. Bercampurnya budaya asli dengan budaya asli. Sama halnya kalau kita sekarang itu lebih sering ada yang namanya di dalam sekolah itu kan penggunaan bahasa Inggris, ya. Tetapi tetap ya kita diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris, tapi ada batasan-batasannya. Mungkin jamnya tidak banyak, sebanyak menggunakan bahasa Indonesia. Akulturasi sebagai bentuk akulturasi. Nah, sekarang kita masuk ke interaksi sosial yang disosiatif, ya. Tadi gambar yang pertama tadi sudah ya. Jadi ada 3 gambar, satu gambar menunjukkan adanya bentuk interaksi sosial asosiatif gotong royong. Kemudian yang kedua tadi gambar apa? Yang bawah sama yang kanan atas. Demo sama Demo sama tarik tambah. Itu termasuk ke dalam contoh interaksi sosial disosiatif. Nah, nanti masuk yang kemana sih? Masuk yang kemana? Coba kita lihat. Nih. Ya, Rizal, gimana? Apa itu interaksi sosial disosiatif? Silakan. interaksi sosial disosiatif. Ya. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan dan pertengkaran. Pertentangan. Iya, dia masih ngantuk namanya, masih pagi ya, masih pagi ya. Jadi interaksi sosial disosiatif itu adalah suatu bentuk interaksi yang mengarah kepada perpecahan atau pertentangan. Seperti yang dapat ditampilkan itu, ya, ada anak-anak gitu. Apa itu ya? Anak-anak lagi berantem, ya, berantem. Ada yang pernah berantem? Pernah dulu ketika masih kecil, kalau sekarang udah besar nggak pernah berantem lagi. Ya. Bisa pernah. Nah, saya pernah. Ya. Jadi itu tadi gambarnya. Ada yang namanya pertentangan dan perpecahan. Jadi disosiatif. Kalau asosiatif tadi lebih mengarah ke positif. Kalau disosiatif lebih mengarah ke negatifnya. Nah, ya itu tadi pertentangan, kemudian perkelahian, kemudian perceraian. Nah, itu termasuk dalam disosiatif. Dan saling bermusuhan. Efek dari yang namanya interaksi sosial disosiatif. Maka dari itu ya, berinteraksi dengan yang baik sehingga tidak menimbulkan yang namanya pertentangan ataupun juga perpecahan. Pertentangan itu diperbolehkan atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, ya, pertentangan itu tidak diperbolehkan. Berbukti. Nah, ini bentuk-bentuknya. Kalau tadi yang interaksi sosial asosiatif dibedakan menjadi 4: kerjasama, kemudian masih ingat? Akomodasi, kemudian akulturasi, kemudian asimilasi. Nah, sedangkan untuk yang interaksi sosial disosiatif itu ada yang namanya persaingan atau kompetisi. Nah, itu contohnya yang pertama. Ada yang pernah ikut lomba itu? Belum pernah. Belum pernah. Ya. Jadi seperti ini dilaksanakan kalau kita melaksanakan memperingati hari 17 Agustus kemerdekaan sering dilakukan ini ya. Itu sebenarnya. Iya, gebuk bantal kalau kita istilahnya gebuk bantal. Itu salah satu bentuk yang namanya persaingan atau kompetisi. Ya, contoh lainnya banyak ya terkait dengan persaingan dan kompetisi. Ada yang bisa memberikan contohnya? Boleh? Tidak apa-apa. Ayo, contoh pertama. Tarik tambang. Boleh. Selain itu tarik tambang apa lagi? Selain tarik tambang yang menunjukkan adanya persaingan atau kompetisi. Bermain bola apa? Bola kaki, ya, bola kaki. Terima kasih bisa kata pendapatnya, ya. Jawaban yang cukup tepat ya. Apa sih?
Contohnya Kalau kamu balap karung, iya balap karung juga termasuk ke dalam bentuk kompetisi ya. Nah, itu banyak sekali yang terkait dengan persaingan atau kompetisi. Selama itu memang menunjukkan adanya persaingan, ya, ingin menunjukkan unggul ya, keunggulan kita dibandingkan orang lain, ya, itu namanya kompetisi atau persaingan. Banyak sekali contoh yang ada di sekitar kita, baik itu pertandingan maupun lomba-lomba yang lainnya. Contohnya kan sekarang ada lomba pertandingan sepak bola, pertandingan voli, itu termasuk ke dalam suatu bentuk persaingan atau kompetisi yang dilakukan yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kontraversi ya. Coba bisa dibaca. Kontraversi suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Nah, suatu perasaan suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Adakah yang seperti itu? Hah? Karena iya, kadang-kadang seperti itu kan. Misalkan lagi ngumpul ini kan, lagi ngumpul, tahu-tahu saya lewat. Wah, ada ngomongin begini. Nah, itu termasuk dalam bentuk kontraversi. Iya, gosip. Iya. Iya. Siapa yang suka gosip? Banyak. Banyak. Iya. Banyak. Apalagi ya, apalagi kalau kita sudah mengumpul itu pasti ada sesuatu hal yang dibahas. Ada rumpian-rumpian atau gosip-gosip terbaru yang ada. Hah? Ya, ada pembicaraan tadi ya, sehingga menimbulkan yang namanya kontraversi. Apakah kontraversi itu baik? Tidak. Tidak. Bisa menyebutkan orang lain. Nah, karena kita membicarakan keburukan orang lain. Biasanya kontraversi itu yang lebih banyak dibicarakan adalah keburukan, bukan dari sisi kebaikan. Apalagi kalau misalkan yang dibicarakan itu adalah dalam satu kelompoknya, itu ada satu yang mengadu. Nah, ada yang dia melaporkan kepada yang diomongkan. Bisa menimbulkan perkelahian. Namanya adu Adu domba. Ya, adu domba. Iya. Makanya kontraversi ini masuk ke dalam bentuk interaksi sosial disosiatif yang bisa menimbulkan perpecahan atau pertentangan tadi. Makanya tidak diperbolehkan. Lebih baik katakan di depannya daripada mengatakan di belakang. Iya. Nah, iya. Biasanya kan gitu. Kalau gede-gede kan, walaupun di belakangnya bagus. Ya, itulah adu domba kan berantem. Iya. Kalau adu sumur kan nggak kelihatan. Makanya dibilangnya adu Domba. dua ya. Ingat-ingat ya. Jadi kalau diingat yang disosiatif itu ada yang pertama persaingan, kemudian yang kedua kontraversi. Ada yang namanya pertentangan. Coba Nesti dibaca. Apa sih sebenarnya pertentangan itu? Coba. Proses sosial yang individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Iya. Iya. Pernah kan kita melakukan hal itu? Enggak. Ya. Pertentangan. Proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Misalkan jawab ini motornya nggak dikasih, kita paksa ambil. Apakah itu termasuk pertentangan? Paksaan. Misalkan kita menunjuk sesuatu kepada teman tapi tidak dikasih, kita maksa, itu termasuk dalam pertentangan. Pernah kan? Gimana mau minjemin uangnya cuma 2.000, pinjam 2.000 habis ini. Ya, tapi dipaksa. Kami yang balik. Iya. Jadi ya pertentangan itu adanya unsur-unsur paksaan. Kalau pertentangan ada unsurnya paksaan. Kalau kontraversi tadi tidak ada unsur paksaan. Tapi kita lebih banyak membicarakan orang lain di belakang yang bersangkutan tanpa diketahui. Tapi kalau ini lebih kepada adanya unsur paksaan. Contohnya itu. Ya. Contohnya apa itu? Demo. Ya. Demo kemudian apa ini? Menimbulkan tindakan yang anarkis. Ada tindakan-tindakan anarkis. Menimbulkan kerusakan. Biasanya kalau demo itu kebanyakan kan seperti itu ya, menimbulkan kerusakan yang ibaratnya ya terlalu banyak orang yang memaksakan diri untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, jadi 3 ya. 1, 2, 3 pertentangan. Ini hampir sama contohnya dengan yang pertama tadi, konflik ya, tawuran juga termasuk ke dalam bentuk pertentangan. Tawuran. Iya, tawurannya juga sama. Konflik juga itu. Ya.
Selanjutnya, untuk lebih memahami materi kita, selanjutnya saya akan bagi menjadi 3 kelompok ya, sama dengan yang di pertemuan yang lalu. Kita membagi dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1. Nah sekarang 3 posisi. Kelompok 1 itu adalah Ayunda dan Hesti. Kalau kemarin si Isan, nah sekarang 3 posisi. Ya. Kemudian kelompok 2 Fadli dan Rizal. Kelompok 3 itu adalah Isan dan Ivan. Boleh berbeda posisi, tukar posisinya. Silakan berbeda posisi masing-masing. Jadi ini sudah kesini, yang dikasih kesini kita akan balik. Kasih, boleh. Langsung didapatkan, mejanya didapatkan. Apa itu putri? Jadi di dalam jawabannya ada 2 KPI yang harus diselesaikan. Yang pertama ini KPI yang pertama, yang kedua nanti kita akan menggunakan yang namanya Worwell ya. Bisa menggunakan boleh nanti mengakses melalui HP-nya masing-masing juga boleh. Atau bisa nanti menggunakan Chromebook ya, bisa menggunakan Chromebook. Tapi untuk lebih enaknya kita menggunakan Chromebook karena tampilannya lebih besar. Sehingga kita bisa membaca ini apa sih, ini jawabannya apa, ini pertanyaannya apa. Kita balik dulu yang pertama ya, terkait dengan KPI yang pertama. Sebenarnya saya bagikan dulu ke KPI-nya. Ya, tidak apa-apa. Iya. Sudah semuanya, Bapak? Ya, oke. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya sebelum memulai mengerjakan KPD-nya. Nama kelompoknya silakan dibuat, kemudian dibaca dulu bahan-bahannya. Tadi ada bahan-bahan yang itu juga ada di halaman 86 itu sudah ada. Silakan dibuka. Atau bisa juga menggunakan kelompoknya sebagai media untuk mencari informasi terkait dengan KPD yang saya berikan. Itu boleh. Ya, silakan dibuka, tidak apa-apa. Ya. Oh ini dibuka. Ya, silakan dibuka dari jauh. Bawa penanya. Coba saya bawa pulang. Kan? Pakai saja tidak apa-apa. Oke, silakan masukkan dulunya passwordnya. Login. Iya, dipakai yang Rizal. Ya. Ya, Riana 8282. Oke. Nah, silakan gunakan bisa Bukan untuk apa, Pak? bisa untuk mencari Asumsi. yang lain lagi. Ya, ini dulu. Ya, nah, silakan cari terkait dengan KPD-nya, untuk cari jawabannya. Ya, bisa menggunakan Oke, nah silakan cari ya. Untuk menyelesaikan KPD-nya boleh mencari dari Google boleh.
Bisa juga dari bahan ajar, bisa juga dari buku cetak, itu juga bisa di halaman 86, 85 bisa. Banyak. Ya, Aku udah sih kan. boleh. Iya, apa-apa. Kita menggunakan ini ya sebagai media untuk mendapatkan informasi. Iya. Nanti jika sudah terbiasa menggunakan ini kan lebih enak ya. Sebanyak-banyaknya. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak ada batasan, yang penting lebih dari satu, lebih dari dua. Bekerja sama. Lebih dari dua. Jangan kasih muat tidak apa-apa. Oh, sama jawabannya. Membuat wawancara gitu ya. Membuat contoh akomodasi. Enggak berani. Ya, banyak Pak. Ya, jadi kita bukan tidak harus berpatokan pada satu itu saja. Yang lainnya juga bisa digunakan. Pemaksaan. Ya kan sama aja Google tuh Pak. Ini saya. Dulu saya PHK PHK karyawan. Dan ketiga ini Itu nanti keluar semua.
Dengan saya pesan Bisa. Kalau yang ini nanti langsung dia close semua. Kita mulai dari awal lagi. Simpan aja lah lama aja. Gak ada sinyal. Nah, kita buka di situ malah oke ya. Pejam. Pening. Nah, kan Iya, iya. bilang aja, maka berat aja yang ada menyelesaikan HPP supaya tidak pusing. Contohnya ya. Buku yang merupakan asli budaya Cina. yang jujur anak asimilasi budaya provinsi dan Betawi. Oke, masih bakal buka situs nih. Kalau buka itu. Di bawah nggak? Itu di bawah. Ayo. Di klik. Atau juga. Oh. Yang pertama. Kita sedikit komand ya. Budaya. Asimilasi. Budaya. Jawa dan Islam. Jawanya sini. Dan Islam. Hari ini ada juga. Mungkin bisa satu lagi. Menara kubus. Yang tadi itu. Oh, gambar ngomong. Satunya panjang, berdua aja. Dua sepanjang ini kan. Arab dengan kebudayaan Indonesia tuh loh. Hah? Arab dengan yang bukan Indonesia. Saudara saudara. Menara kubus. Kubus. Kemarin matematika ya. Banyak matematika. Titik. Masih ada. Tapi tiga tuh nggak suka apa? Kalau salah mulai ini gimana? Kalau salah, Saya salah ini. ini Senang banget. ada beda. Besties. Atau apa yang tadi sih? Kalau dua muat, contohnya dua muat. Dua muat. Ya. Hal yang bisa terjadi ya. Karena itu sudah touch screen ya. Kalau touch screen dia enak gitu. Jadi klik mana. Menyentuh. Kalau cuma sebenarnya sedikit tidak apa yang itu jangan. Dan mendadak.
Udah cukup Pak. Udah cukup. Ini ada contohnya. Ada dua nggak apa-apa. Apa bisa jalan? Saya usahakan. Kemarin kan kecil, itu saya lebarin. Aturan 3. Iya. Aturan yang ini khusus untuk yang sebentar ini khusus untuk ini. Menyatakan Kamu bisa kasih data. masa Ini loh Pak. Pasal sudah sampai coba aja. persaingan bersama masa yang sama di habitatnya. Ini amputasi apa? Ya, Nah, iya. Ini. gambar pohon. Nah, itu amputasi apa? Tak. Kan nanti contohnya kalau ini kalau untuk yang Menara Kudus merupakan hasil akulturasi antara Islam dan Hindu. Nah, kalau gambar promo apa? Ayo, ada. Apa ada nih? Iya. Jadi harus ada ya. Jadi bentuk akulturasinya itu antara apa dengan apa? Saingan. Soalnya ini dua ya. Yang sama udah. Tidak. Apa? Dia kontroversi. Kontravensi. Segala dan beruang yang bersaing mendapatkan manusia yang sama di habitatnya. Apa macam orang? Kan dia beda kan daripada orang itu. Kan ini kan sosial, ini mana ada yang sosial? Ada orang Gimana yang orang sana? banyak di situ. Mana? Bisa. Tulis di mana? Ini banding satu, banding satu. Iya. apa sih itu? Iya. Apa? Lebih ke yang ada kaitannya dengan interaksi sosial tadi. Ya kan? Contohnya persaingan pertandingan sepak bola antara Sungai Keruk lawan Dataran Kempas. Itu juga salah satu bentuk Bahasanya persaingan. ngomong Metro, Bali, Iwal, contohnya Dipannya yang bisa. ada suatu bu Pak Metro nanti Ya. Scroll ke bawah. Enter. Enter kanan. Biar nabrak ke bawah. Nabrak sini aja. Nah, yang penting kliknya di sini atau di mana lah gitu nah. Jangan kliknya di sini. Kalau kliknya di sini beda. Kliknya di tempat kosong, kalau bisa ke bawah, ke atas. Oke, silakan lanjutkan. Lakukan coba. Jumlah kita kayak Contohnya. Sekali 3. Jangan yang jatuh yang berlebihan. Ini Yang lebih ke manusia. Contohnya kan interaksi sosial tadi berkaitan dengan persaingan apa. oh ini. Buku juga ada, kan di bahan ajar juga ada, bisa dibaca. Boleh. Halaman Kalau di buku halaman berapa? 86. Ya, Kalau di buku halaman 86. Ini loh. Oh udah ya, tapi panjang nih. Dia perguruan tinggi Piala Dunia. Nah, itu bisa menggunakan. Jadi itu yang penting berkaitan dengan kegiatan manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya kan kita sebagai makhluk ada interaksi sosial. Suruh kan jawabannya dari bawah itu kan. Bersaing dengan tangan untuk mendapatkan tingkat pertama di kelas dengan cara belajar lebih giat. Betul. Itu tak masuk dalam contoh Perguruan. bisa dipersingkat. Pernah
Ini Piala dunia. Mana dinosaurus? Piala dunia. itu bisa dipersingkat ya terkait dengan itu tadi. Itu kan panjang tuh. Nanti bisa ambil titik sarinya. Bersaing dengan teman Piala dunia. untuk mendapat perintah terbang. Cuci, ya. Kelas. Dengan cara belajar sedikit. Ini kalau contoh kontroversi ini memaki memfitnah dan mencar. Saya itu Contoh kontroversi memaki, memfitnah dan mencerca. Iya. Apa lagi? kontroversi. 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 Pensi aja 3 lagi sebenarnya. Masih sama. Apa? Ini kan Iya. memfitnah. Sosial. Dan mencerca. Terima kasih. Dan contoh ya, memaki, koma, memfitnah, koma, dan menyerta. Demonstrasi tawuran disebut banyak kan Iman? Banyak. Pertengkaran. TKP ini sama kayak kemarin enggak? Beda. Beda. Enggak, maksudnya yang Caranya. Ya caranya sama cuma itunya beda. Soalnya pertanyaannya aku di dalamnya itu beda soalnya. ya itu. Jadi nanti bukan itu. Intinya bukan itu. Intinya saya buat lagi. Saya bisa bisa. Dengan cara di sini. Apa lagi? Nah, sedikit lah. Iya. Bisa lah. Tinggal 5 menit lagi ya. Ya. 5 menit lagi. Kalau salah memang ya Pak, yang di sini nanti. TKP ini. Kalau salah, kalau salah kan ambil ada sedang. Bapak di Indonesia juga ada Ya. Iya. dulu. Demonstrasi. Demos. Rasi. Kasih. Tawuran. Orang. Diskriminasi ras. Apa? Diskriminasi ras. Kering. Diskriminasi Koma, persaingan, ras. tidak sehat. Persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat. Timbang saling menjadi. Tidak sehat. Duluan selesai. Kemudian Indonesia. Erosi. Erosi. Jadi cek lagi ya, cek lagi apakah ada yang tertinggal atau tulisannya kurang
cukup baik, sudah bisa diperbaiki. Ya, nanti Bisa bisa dibaca. dibaca. Ya, dan bisa dibaca. Nama kelompoknya jangan lupa. Nama lengkap. Ya, nama lengkap. Pak, nanti aku kan yang berjasa nanti sama Yang berjasa. Iya, belajar komputer ada ini ada pengajian kelas. Nanti nggak tulis mau Nanti terus. Kita tekan. Berarti ini SKPD-nya sudah apa? Ini ada apa? Sudah ada apa? kuis. Tidak perlu dihapus. Nanti ini ganti yang baru. Oh, berarti kita keluar dulu. Salah. Kita tunggu yang lainnya. Ya. Kita tunggu kelompok 1 maupun kelompok 3 sudah selesai. Ya. Berarti kita masih menunggu kelompok 1. Dan Gua Parah ya. udah tahu juga apa itu? kamera. Gampang kan? Yorka. Bajorkan, oh. Terus bajorkan. Mana kabelnya? Ada apa ini? Iksan Ramadan. Ican. Iksan apa Ican? Pak Mah bapak tadi tulis di situ yang saya nggak tahu apa dia. Ican. ICAAN. Bisa. Ini ada. Bisa. Kelompok 2. Tadi itu kan kita sama kan ini? Sama kan ini? Sama. Sama. Udah ya? Ya silakan dibuka kabinnya masing-masing. Setelah saya periksa ternyata semuanya sudah menyelesaikan kabinnya. Untuk benar tidaknya nanti sama-sama kita bahas ya, sama-sama kita presentasikan dari masing-masing kelompok. Untuk kesempatan pertama, silakan siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ya, kelompok 1 boleh ya. Silakan dibaca, disampaikan terkait dengan hasil kabinnya. Itu dibaca saja pertanyaan dan jawabannya. Ya, tidak apa-apa. Silakan dibaca saja. Nanti kita beri kesempatan juga untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan APBD yang saya berikan. Silakan. Cukup di medianya saja, ya, tidak apa-apa. Nah, ayo siapa? Ayunda saja tidak apa-apa. Ibadah saja hasil kabinnya. Ayunda saja tidak apa. Kak, sambil berdiri. Nah, tidak apa-apa. Di depan. Sebutkan namanya dan dari kelompok berapa. Iya. Yang lain diperhatikan. Yang lain diperhatikan dulu. Apa yang disampaikan itu. Ya, apa yang disampaikan ada juga perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Gede. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian interaksi asosiatif berdasarkan definisinya serta berikan masing-masing satu contoh. Jawaban. 1. Kerjasama. Suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contoh, kerjasama di masyarakat. Kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain. Suaranya agak dikencengin dikit volumenya ya supaya kelompok lain bisa mendengar apa yang tadi kita sampaikan. Lanjut, kedua, akomodasi. Akomodasi. Ya. Menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Contoh, pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersangkutan melalui pihak ketiga. 3. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contoh, orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. 4. Akulturasi. Ya. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif meliputi persaingan, kompetisi, konvergensi, dan pertentangan konflik. Contoh, gambang, ngomong, dan menanam kudus. Nomor 2. Pertanyaan. Jelaskan pengertian interaksi disosiatif berdasarkan jenis serta berikan satu contoh. 1. Persaingan atau kompetisi. Suatu proses individu yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contoh, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah. 2. Kontroversi. Sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contoh, OSIS di sekolah mempunyai suatu rencana. 3. Pertentangan atau konflik. Suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya. Contoh, harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terhempas, dan banyak nyawa terhempas. Ya. Oke. Ya, terima kasih ucapan kepada kelompok 1 telah berdua Yayunda untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok 2 maupun kelompok 3? Apakah ada tanggapan dengan jawaban yang disampaikan? Apakah sudah benar? Jawabannya ada yang sama. Ada yang sama jawabannya? Sudah benar? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, terima kasih ucapan kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Mari kita sama-sama beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya untuk kelompok 1 telah menyampaikan. Kemudian selanjutnya Nggak usah. ya kita mewakili dari kelompok 1 saja untuk menyampaikan. Ya, jadi untuk kegiatan selanjutnya tetap berada di kelompoknya masing-masing, buka LKPD-nya, hasil LKPD yang kedua tadi, terutama di hasil jawabannya. Coba di hasil jawabannya LKPD. Mana? Silakan dibuka. Nah, itu ya. Ini sudah kelompok 2, kelompok 1 mana? Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Itu digunakan untuk menjawab LKPD yang kedua, ya. Jadi LKPD yang kedua.
itu kan. Nah, KPD yang kedua. Ya, caranya Untuk KPD yang kedua kita menggunakan kriteria formal. Ya, nanti dulu. Nanti saya berikan linknya. Kembali dengan KPD yang kedua. Sekarang posisi Chromebook sudah hidup. Sudah hidup. Nah, berada pada bukan di Google Chrome ya. Bukan di Google Chrome. Tab baru atau layar baru. Yang ini Google. Baru. Udah Pak. Ya, nih. Silakan diketikkan HTTPS. Ya, HTTPS. Ya, di sini. Bentuknya di sini. Ya, di sini. Nah, nah, coba ikutin ucapan di kontrol tulis. PP2 garis miring forward LN double titik ya dot net titik net Apa cara garis ini? garis miring Ini kan ada garis miring ini ada garis miring ini ya ini kan yang ikut itu sini loh enggak. kalau untuk mengajukan edit angka sekarang shift tahan pencet dua nah Udah Pak. ya Udah Pak. dua sudah Garis ini 441 coba ada iya ini bukan oke tapi ini nanti ya tuliskan namanya dulu namanya sudah Udah lah, tidak panji. Panji ini tidak terus. oke nomor dua tunggu ya pilih yang lainnya dulu banyak dihapus. hapus saja tiga empat sembilan sampai tiga bagaimana nomor satu sudah dan Kok izin dengan Ivan? Dapetin garis miring kan kayak banyak. Dapetin garis miring. belum ya enter dulu enter dulu coba enter. Loh, Ini kata SDOT. SD yang lain deh. nah baru ganti namanya silakan ganti namanya Yang beda coy. itu bukan saya ya itu bukan saya Aku beda dia namanya Mas. Sudah ayu dong. Bukan. ganti boleh Bukan dan. Bukan. nah Masukkan nama lagi. sudah Emang apa Pak? nama lengkap ya tidak Enter. oke tunggu dulu yang lainnya jawab dulu sudah semua sudah oke jika sudah semua sudah berada pada posisi logik silakan diklik mulai mudah-mudahan tidak ada kendala di jaringan Mulai. Ibu Harus tepat semak. duduk sebelah sini aja loh jadi seharusnya sebelah sini kan semuanya fokus pada angka sendiri ya Persaingan. Iya. Mulai sih. Oh iya. Interaksi asosiatif. Oh ini. Nyawa kita tinggal satu. Nama Loh. Iya. Lagi.
Coba kita tinggal satu. Pak, namanya habis Pak. Nyawanya dikitnya. Oh, ini konflik. Nah, itu kita damai. Oh. Konflik. Mau lah. Mana saya? Dapur yang lain. Kontrasi. Kita sudah ini masih. Makan bakso ini, bakso. Bakso. Bosila. Sudah. Memang Pokoknya masih ada Pak. Masih. Kawakan. saya ini nggak tahu kompetisi. Masih dua. Tampilkan Sama kelihatan keunggulan ini. bukan jawaban. Ya. Ada bakal maksud kan bisa durasi. Tapi pelan-pelan hati-hati. Iya, iya. Waktunya berapa menit? Masih lama. Masih lama, 15 menit. Ya. Gimana? Ini 10. Iya, mantap. Kan? Pelan-pelan. Bisa itu dari kelompoknya lah. Nanti terganggu berdua. Durasi ya, mengatainya durasi. Sudah? Sudah selesai? Nah. Nggak banyak. Sudah ya, sudah selesai. Oke, sekarang kita perhatikan dulu hasil perolehannya. Siapa yang paling cepat? Siapa yang paling lebih dulu menyelesaikan? Kira-kira kamu siapa yang lebih duluan? Ini nggak apa-apa. 9. Tapi lo pelan-pelan aja. Enggak yang salah tadi. Ya, jumlah siswa 3 kelompok, kemudian sekolah rata-rata, betul semua nampaknya. Rata-rata 10. Yang tercepat itu 13 Detik. 13 detik, 13 menit, 13 menit 6 detik. Yang lebih dulu menyelesaikan. Oke, kita bawa, kita perhatikan siapa Menit 2. Iya. Ini soalnya, kemudian siapa itu? Pertama, Adinda, kemudian Kita kok jauh. Bisa. Bisa nggak bisa lah. ya. Sekarang dalam lagi. Dua, Bisa izin tiga. Coba, kami udah habis namanya tadi. Iya. Bisa. Pokoknya itu ada salahnya. Ya, ini ya. Salahnya 2. Salahnya 1, Bapak Adinda salah 1, sedangkan Ihsan salahnya 0, betulnya 10, cuman dalam proses pengerjaannya 2 kali. 2 kali ya, karena dari tadi pertama nyawanya habis. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok Fadli dan Rizal, tapi dengan jumlah benar soalnya 9 sama 9 ya. Nah, ya bisa waktu tercepat kelompok pertama itu, tapi tadi ada kendala di yang sama. Bisa. Apa tak berhenti? Ya, ini. Iya. Kami ada bisa. Ya, bisa terlihat kan? Ya. Kemudian untuk yang Ayunda dan Hesti kan ada salah satu. Mari kita lihat di mana sih letak kesalahannya. Ya, untuk melihat kesalahannya bisa. Nih. Nah, untuk soal yang pertama benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, 5 benar. Yang keenam ya, keenam itu gambarnya apa tadi? Tahunan. Gambarnya tahunan demo atau apa itu? Konflik ya, itu banyak konflik. Ini lagi lah ya, betul best. Nah, Bisa. ya, jadi ada satu yang salah. Kemudian untuk siapa lagi? Satu lagi ya. Oh,
kelompok Fajri dan juga yang salah. Mari kita Akomodasi yang salah. yang salah. Akomodasi. Ini kontravensi, ya. Ini yang salah. Ini adalah gambar akomodasi, tapi lebih memilih jawabannya adalah kontravensi. Ya, itu hasilnya. Akomodasi. Oke, terima kasih semuanya, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 dan kelompok 3. Intinya semuanya sudah bisa dikatakan mendapat nilai yang cukup baik ya, hampir sempurna dari 10 soal. Cuma ada salah 1. Kalau ada rata-rata itu sudah 90 nilainya. Ini 20 soal. Ya, Ini 20 soal. 20 soal satu. Tadi ada kesalahan teknis. Tahun teknis. Jadi, dah. Fokus ke sini dulu ya. Jadi setelah menggunakan media ini, kira-kira apa sih penggunaannya? Apa sih yang enak gitu? Ya, seru ya. Dibandingkan menggunakan soal kertas, nampaknya lebih seru menggunakan media. Ya, media pembelajaran. Tadi makanya media itu bisa mempermudah kita dalam mempelajari suatu hal. Ini keluar ya? Ya, boleh, tidak apa-apa. Kemudian untuk media ini, ya media ini temanya bisa diganti-ganti dengan soal yang sama, tetapi artinya beda, temanya itu bisa diganti-ganti. Apakah kita menggunakan kuis, apakah menggunakan pencocokan, apakah pecah balon, itu ada banyak hal yang bisa kita gunakan media ini untuk pembuatan kuis. Jadi lebih mudah atau lebih sulit dalam memahami pertanyaan? Gampang. Lebih mudah ya, lebih menarik ya, sehingga kita tidak merasa bosan. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, mulai dari pertama sampai dengan terakhir, kita sudah berhasil di ujung pertemuan kita. Sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama membuat sebuah kesimpulan terkait dengan materi pembelajaran yang kita lakukan. Rizal, coba posisi duduknya yang bagus, ya, posisi duduknya yang bagus. Nah, sekarang silakan kembali ke bentuk semula, ya, duduk seperti di awal tadi. Sebelum kita sama-sama menunjukkan Mari kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dari pertama tadi kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial, baik yang asosiatif maupun yang disosiatif. Coba apakah Anda bisa menyimpulkan terkait dengan apa saja yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif? Coba, cepat. Ya, Hasan boleh memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran hari ini. Interaksi sosial asosiatif tadi dibagi menjadi berapa? Dia masih enggak? Ayo. Nah, 3 atau 4 coba. Ada yang masih enggak? 5. Ya. 5 atau 4? 4. 3. 4. 1. Kebersamaan. Kerjasama, kemudian Akomodasi. asimilasi, Kulturasi. ya, itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Interaksi yang lebih mengarah ke apa? Hal-hal positif. Hal-hal positif. Kemudian yang selanjutnya, interaksi sosial disosiatif dibagi menjadi 3. 1. Persaingan. Kontravensi. Pertentangan. Ya, jadi kalau asosiatif tadi lebih mengarah ke hal-hal positif, sedangkan yang disosiatif lebih mengarah ke hal-hal negatif, ya, hal-hal yang menimbulkan adanya pertentangan ataupun perpecahan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita, sebelum kita mengakhiri, saya ingin memberikan soal evaluasi terlebih dahulu. Ya. Ini untuk mengetahui sampai sejauh mana terkait dengan pemahaman kalian dari interaksi bentuk-bentuk interaksi sosial. Silakan dikeluarkan penanya. Bawa pena kan? Ya, silakan dikeluarkan penanya. Kemudian jangan lupa dituliskan nama, kemudian hari dan tanggalnya.
Ya. Silakan ditulis nama, kelas, kemudian Kasih juga. ya, hari dan tanggal. Ini ada apa? Hari Kamis tanggal 15. 7. Tak apa. Hari 14. Kalau itu aja. 15 sih. 15 channel. Kalau Reza pengennya di tanggal 20 ya. Tanggal 52. Wah, ini dari sini ada nggak tulis. Maksud merupakan ada yang dibawa oleh Google. Buka itu. perdamaian. Bikin batu. Perdamaian. Perdamaian saja antara RI dan BAN merupakan interaksi sosial bentuk identifikasi. Baik. Perdamaian. Perdamaian abadi dan keadilan. Perdamaian. Ya, kita semuanya. Bapak. Jika sudah, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Nama jangan lupa. Ya, Sudah. nama. Perdamaian. Ya, silakan duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Karena kita tadi mengawali dengan doa. Saya persilakan kepada Reza untuk mendoa kita pada hari ini sebelum kita menutup pembelajaran. Silakan. Duduk siap. Ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih saya ucapkan kepada Reza yang telah mendoa kita pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa mendapatkan manfaat baik untuk kita maupun untuk orang lain. Ya, jadi dari kegiatan awal hingga akhir ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran, terutama terkait dengan penggunaan media pembelajaran yang bisa menambah konsentrasi kita, menambah minat kita dalam belajar, serta menambah kemudahan kita dalam memahami materi. Kemudian selain itu, dengan melakukan kegiatan diskusi itu menunjukkan adanya suatu bentuk kerjasama. Ya, suatu bentuk kerjasama itu juga termasuk dalam salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.